kami yakin kami punya rekan-rekan koordinator yang solid, yang kompak dan bekerja saat ini dan ke depan. Terkait kabinet mulai nomor 1 kemarin, gimana? Ada kiat-kiat khusus untuk itu sebenarnya? Iya, kalau masalah itu bagi kami itu hal yang biasa ya, karena kami sudah bergerak sebelumnya. Karena tadi yang kita sampaikan adalah kami tidak nampak dalam pergerakan, tapi hasilnya kami akan berdampak seperti itu. Dan hasil polling tersebut kami sangat apresiasi kepada masyarakat karena alhamdulillah kami diberi kepercayaan, diberi suatu hal yang positif juga, dan alhamdulillah kalau memang ini menguat dan istilahnya restu dari semua pihak, ya apapun itu sebagai ormas dan ketua ormas kami siap atas restu dari para pemegang stakeholder, para pemegang kebijakan di pusat, dan para pemegang juga dari masyarakat yang mempunyai hak nanti di dalam kita menyambut pesta demokrasi yang berikutnya. Salah satu program adalah program digitalisasi. Seperti apa yang nanti di pondok pesantren yang disampaikan? Sebenarnya itu bukan sebuah program ya, itu program yang sudah kami launching di beberapa wilayah, khususnya sekarang ini kami akan masuk ke Solo, dan kebetulan program yang kami usung ini bukan hanya sebatas untuk entrepreneur di dalam pesantren, karena basis saya ini adalah entrepreneur. Melihat dinamika sekarang ini, bagaimana kita mengajak juga warga masyarakat sekitar, khususnya Solo Raya dan khususnya di kalangan Gen Z, bukan hanya sebagai kalangan santri itu belajar di dalam pondok, tapi bagaimana lahir juga entrepreneur di dalam pondok pesantren, dan entrepreneur juga kemandirian ini lahir di dalam kalangan masyarakat khususnya Gen Z dan milenial, karena kami punya marketplace, karena kami punya pangsa pasar baru, dan ini adalah ruang produktif yang akan membentuk kemandirian dan penghasilan tambahan yang hasilnya sangat luar biasa, karena kami sudah mempersiapkan kerjasama dengan berbagai macam pihak, dan alhamdulillah sebagian sudah PKS, dan nanti kami siap bersama Dewa Foundation, bersama Ginesia, bersama juga stakeholder, bersama juga untuk perusahaan-perusahaan swasta dan bahkan itu perusahaan juga dari perusahaan daerah sekitar. Mbak, nama Mbak Dianare yang masuk polling gubernur Jateng ini gimana ini tanggapannya? Ya itu pastinya saya juga ini ya merasa kami nggak mengira, tapi ini adalah sebuah perjalanan, karena tadi kami punya tagline adalah kami tidak nampak tapi berdampak. Optimis kami di saat kami mendapat restu dari semua pihak dan khususnya elemen masyarakat menguat, dan beliau-beliau yang di pusat menguat juga, apapun itu sebagai pendukung, dan sekaligus saya sebagai ketua ormas relawan, saya bersama relawan-relawan saya dan teman-teman koordinator ya kami siap untuk didaulat seperti itu. Ya. Maju gubernur apa wali kota? Ya nanti kalau itu tergantung dari bagaimana nanti seperti apa yang ke depan, yang pasti ditunggu aja. Nah, kalau soal pendampingan UMKM tadi seperti apa, Mbak? Iya, kami punya program pendampingan UMKM, dan yang pasti alhamdulillah kemarin sudah melakukan kita UMKM Merdeka Ekspor di Malaka, dan alhamdulillah berhasil, karena pendampingan ini tidak hanya kami mendampingi secara sisi bagaimana mereka mengetahui marketplace dan secara sisi digital, tapi bagaimana kita mendatangkan investor, karena dengan datangnya investor yang kami kenalkan ke para teman-teman UMKM ini menjadi ruang baru, mereka akan berkelanjutan dan mereka juga akan terikat dalam sebuah kerjasama yang mempunyai tanggung jawab bersama untuk mengembangkan bagaimana produk UMKM ini bukan hanya dibeli sesaat pada saat untuk pameran ataupun expo yang kami gelar, tapi ketergantungan karena mereka sebagai investor. Sudah berapa UMKM, Mbak, yang dikelola? Kalau kami sudah punya ribuan ya, dan kami pun juga sudah melakukan ini bukan hanya di UMKM aja, tapi bagaimana UMKM ini juga terbentuk di tengah kampung PMI Pekerja Migran Indonesia. Kami sudah ada di Indramayu, dan alhamdulillah kami kemarin juga bersama dengan Cyber Group kami buka di Hong Kong juga, dan kita akan memasuki di seluruh raya. Kalau untuk ekspornya mungkin selain Ekspor kami sudah menyentuh ke pangsa pasar ada Korea, Hong Kong, dan Eropa. untuk
produknya Mbak? Untuk produknya ada produk yang itu merupakan suatu karya, contoh ada batik, ada produk makanan, ada produk juga kosmetik, dan ada produk juga tentang ini ya, apa namanya, produk-produk yang memang diminati pada saat pangsa pasar semacam ini. Contohnya karya juga, gitu. Karya apa? Tentang program digitalisasi juga. Itu merupakan UMKM juga ya. Dan kami berjalan bukan hanya kami mengenalkan kepada pelaku atau teman-teman UMKM yang ada di istilahnya di komunitas ya. Tapi kami membawa UMKM ini tumbuh dan berkembang di dalam pesantren juga. Iya, kami di sini mempunyai marketplace sendiri dan kami bekerja sama di dalam warung kopi digital. Untuk semua produk dan segera mungkin ke depan nanti akan kita launching, dan alhamdulillah kita sudah punya kesepakatan untuk bekerja sama dengan teman-teman di sekitar Solo Raya, khususnya di desa-desa. Gitu. Kapan di launching? Segera mungkin, dan kita sudah launching. Kalau untuk di luar Solo Raya ya kita sudah launching, dan ini sudah dampaknya besar karena kita di sini juga menggandeng salah satu perbankan. Ya, terima kasih sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian wawancara Liberty dengan penggiat sosial dan pengusaha. Beliau adalah Diah Warih Anjari. Buka bersama anak yatim dan rekan media. Berbagi keberkahan, mengukir senyuman. Minggu 7 April 2024.